Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah wa ni'matillah. Kita dalam keadaan syahwatiyah bahwa pada hari ini sebagaimana kita ditugaskan terutama panitia yang telah dibentuk oleh bapak-bapak sekolah, yaitu panitia project P5 dan PPRA. Sebagaimana kita ketahui bahwa P5 itu adalah beberapa dimensi yang harus dilaksanakan di sekolah ini. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, ditambah lagi gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, untuk pendidikan keagamaannya maka ditambahkan yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Ada 10 dimensi lebih banyak ini, meskipun lebih banyak tapi sebagian bisa disinergikan dengan P5 itu. Untuk itu lebih jelasnya mari kita dengarkan paparan ataupun arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Kasih. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz Katolik yang telah memberikan kesempatan terkait dengan kolaborasi, barangkali Bapak Ibu ya, kolaborasi antara P5 dengan PPRA, sekaligus memberikan apresiasi bahwa ide atau gagasan ini seyogyanya dimanfaatkan oleh pihak sekolah. Tadi telah disampaikan bahwa P5 atau PPRA itu mari kita berkolaborasi dalam rangka tetap tujuannya bagaimana menciptakan proyek P5, proyek penguatan produk pelajaran Pancasila. Mungkin harus disesuaikan juga dengan daya dukung yang ada di sekolah, terutama siswa, dan output yang dihasilkan pun harus mungkin bermanfaat dan lebih lebih maju dari kesananya adalah bermanfaat bagi dirinya, juga berkontribusi bagi pengembangan masyarakat. Terkait tema mungkin dari usulan ataupun saran dari saya yang urgent itu yang pertama gaya hidup berkelanjutan. Kenapa saya seperti itu? Karena lingkungan hidup itu bersinggungan langsung dengan kita sebagai salah satu komponen hayati lingkungan hidup. Dan kalau lingkungan hidup tidak ada, maka kita pun tidak ada. Maka gaya hidup berkelanjutan. Subtema mungkin yang paling spesifik yaitu terkait penanganan sampah. Ya, peduli pada sampah diri sendiri saja dulu. Nah, kesananya mungkin kita ramu apakah akan nanti berbentuk pembuatan bioenzim ataupun recycle daripada produk limbah. Jadi menggunakan konsep 3R ya, pertama reduce dulu dari diri sendiri, kemudian reuse digunakan kembali, dan kemudian kalau sudah tidak bisa digunakan seperti mungkin bekas plastik minuman seperti kopi seperti itu kan tidak bisa digunakan kembali. Mungkin itu di recycle menjadi barang yang lain. Kalau yang Bapak Risa Brilian MPD yang telah menanggapi bahkan mengusulkan 3 proyek. Yang pertama adalah proyek tentang gaya hidup berkelanjutan yang mengambil tema tentang penanganan sampah. Kita ketahui bahwa sampah memang jadi masalah dan jadi mafsadah dan manfaat sebetulnya kalau dibahas. Baik, Bapak Ibu yang sama-sama hadir ini, panitia mungkin ada berpendapat juga yang lain dan ini harus disetujui oleh semuanya ya. Silakan, ada nih Ibu Hera Asriana MPD. Dari apa yang dipaparkan oleh Pak Arif ya, kalau misalkan untuk tema satu yang gaya hidup berkelanjutan, misalkan kita konsep ke sampah, itu saya sangat setuju sekali karena memang masalah utama ya yang dihadapi oleh kita terutama lingkungan sekolah kita adalah pengelolaan sampah gitu, terutama sampah plastik mungkin yang anorganik ya, karena memang keberadaan jajanan di kita mau tidak mau memang masih menggunakan plastik gitu, styrofoam dan sejenisnya gitu. Jadi memang permasalahan sampah plastik itu menjadi hal yang urgent ditangani di sekolah kita.
kaitan dengan itu mungkin kalau boleh saya usul gitu sedikit usul itu kan temanya untuk gaya hidup berkelanjutan. Saya kemarin sudah semalam ya sudah mencoba untuk menganalisis gitu untuk proyek ini. Ini mungkin bisa diterima atau tidak oleh Bapak selaku penanggung jawab proyek di sini. Untuk temanya sendiri saya mengusulkan untuk temanya berani. Berani ini akronim ya dari bersih, rapi, asli dan indah gitu ya. Jadi untuk konsep ke tema 1 yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah untuk dimensi yang kita ingin capai adalah mungkin dari tadi kan memilah sampai kewirausahaan keinginannya, berarti kan nanti ada 3 proyek ya yang berkelanjutan, kemudian yang demokratis dan wirausaha. Nah untuk yang berkelanjutan ini bagaimana kalau kita lebih concern ke dimensinya itu ada 3 dimensi yang harus kita concernkan. Yang pertama tentu saja beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Elemen ini dimensi ini sangat penting karena subdimensi yang akan kita konsentrasikan adalah menjaga lingkungan, karena kan dimensi itu ada beberapa subdimensi yang harus kita capai gitu dari dimensi beriman itu gitu. Jadi tidak hanya beriman berarti yang pokoknya harus keimanannya gitu, tidak seperti itu, karena kita bicara lingkungan berarti subelemennya adalah menjaga lingkungan. Kemudian bisa juga dari situ bernalar kritisnya masuk gitu, walaupun misalkan kalau bernalar kritis kan seolah-olah terlalu jauh, tapi sebenarnya di gaya hidup berkelanjutan ini bisa kita capai. Kenapa? Karena nanti kan tidak tahu misalkan ini air sampah nih, permasalahan sampah, anak-anak harus bikin ini, kan tidak seperti itu alurnya. Tapi kita nanti akan memberi pemahaman kepada peserta didik, bagaimana kondisi sampah di sekitar kita, bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Kita juga kan harus mendatangkan narasumber bisa dari guru sekolah gitu, untuk memberi pemahaman bahwa berbahayanya sampah plastik ini gitu, sehingga di sana anak diharapkan bisa bernalar kritis, bisa mengidentifikasi, bisa mengklasifikasi, bisa juga mengolah informasi, dan sampai akhirnya akan terbentuk gagasan sehingga dimensi yang ketiga yang bisa kita capai yaitu kreativitas. Jadi anak tuh kan nanti nggak dikasih tahu ini nih dari bekas kopi ini harus jadi ini, kan tidak seperti itu. Jadi misalkan ini ada sampah, nanti alurnya kita buat sedemikian rupa sehingga anak berpikir bahwa kalau sampahnya seperti ini nanti bisa dibuat apa ya. Nah kita tentu saja berharap bahwa kreativitas anak juga muncul karena dia sudah bernalar kritis. Itu untuk yang tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi akhirnya ada produk, dan produknya itu nanti akan muncul juga di tema yang ketiga yaitu wirausaha untuk lebih lanjutnya. Mungkin itu aja ya, baru konsen ke tema yang pertama. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengar dari Bapak Anis RPD tentang pengolahan sampah, kemudian tentang ekonomi berkelanjutan di segala macam, ada di PowerPoint dan kemudian ada Roy, itu kan berwawasan tentang keekonomian. Kita satukan dengan pendapat yang tadi Bu Hera, ini cukup bagus sekali, ya, cukup bagus. Ada bernalar kritis, ada berani dan sebagainya. Jadi kalau disambungkan, ini akan menghasilkan suatu produk dan merubah akhlaknya. Yang penting kan itu, ya, yang penting. Jadi dua-duanya terbawa, terambil dan berhasil gitu, misalnya ya. Nah untuk kejelasannya lagi, silakan yang terhormat ini panitia Ibu Endang SPDI sebentar lagi ngomong lagi ya Bu ya. SPDI silakan untuk membahas ini strukturnya bagaimana nih di sekolah kita ini untuk P5 dan PPRI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya nyambung ya Pak ke PPRI ya. Untuk gaya hidup berkelanjutan, kita pengolahan sampah itu masuk ada 21 bidang iman ya Pak ya. Ketika kita harus bersih karena memang itu sebagian daripada iman. Di sini mungkin P5 itu akan kita laksanakan, kita ke waktunya saja ya Pak ya.
Waktu pelaksanaan itu mungkin dari awal bulan November sampai sebelum mungkin pertengahan Desember. Itu memang akan dilaksanakan seperti itu. Kita akan membentuk tim pelaksana proyek untuk melaksanakan proyek tersebut, lalu kita akan memilih koordinatornya siapa saja untuk melaksanakan proyek. Mungkin ini kita akan membuat dulu model proyeknya, Bu Hera, ya, dan itu memang kita tidak bisa sendiri kan ya. Memang model proyek itu harus berkolaborasi dengan tim pelaksana proyek, lalu mungkin nanti ada koordinator yang akan menulis ya dari kurikulum MAPEL untuk bisa terlaksananya proyek P5. Jadi nanti untuk guru MAPEL kita akan bentuk dulu koordinatornya, akan tunjuk dulu siapa, lalu untuk tim pelaksananya untuk sama-sama membuat modul proyek. Itu saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rena telah memaparkan tentang Bapak strukturnya dan kapan waktunya. Terima kasih. Sekarang Bapak mungkin ini yang terakhir ya. Silakan Pak Kepala Sekolah dan sekaligus Ketua Panitia untuk menyampaikan yang terakhir. Ya, silakan. Hari ini luar biasa bagi kita semua. Ini salah satu bentuk bagaimana selangkah lebih maju sekolah kita. Karena sesuatu yang berhasil itu tentunya harus diawali dengan planning dulu, direncanakan. Ini rencana yang bagus, mudah-mudahan terkait dengan apa yang menjadi harapan pendidikan hari ini, yaitu tetap intinya kepada profil pelajar Pancasila, kepada akhlak anak. Adapun tadi berbagai masukan, pendapat, bagaimana temanya apa, kemudian jargon yang akan kita kemukakan. Terima kasih kepada semuanya, tidak hanya Pak Aris, Bu Hera, dan yang lain nih, bagian kurikulum. Semuanya yakin nanti akan mendukung dan harus kita dukung program ini, mudah-mudahan sukses. Dan kita tidak hanya sebatas ini program, tetapi harus dipahami oleh semuanya. Kalaulah nanti profil pelajar Pancasila itu apa, ya kita harus betul-betul memahaminya. Ya kita pokoknya intinya untuk pihak sekolah terkait dengan tadi penjadwalan sudah disampaikan oleh kurikulum, kemudian gagasan sudah muncul dari kita semua, dari Bapak Ibu. Mari kita tinggal mensukseskan. Dan saya sebagai pimpinan dalam hal ini sangat mendukung sekali program ini, mudah-mudahan, dan berterima kasih tentunya. Jadi gagasan ini karena nanti proyek itu ada beberapa, barangkali ide-ide yang lain ditunggu dari Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Terima kasih. Sekian, mudah-mudahan program ini bisa berjalan lancar dan pada waktunya kita semua bisa bergerak tetap sehat dan akhirnya SMP 27 menjadi juara dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anakku sekalian, kabarnya baik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas ini. Sebelum kita belajar, kabarnya sudah baik. Bapak bertanya nih, UKM, apakah pada hari ini hadir semua? Tidak. Ada satu orang yang tidak hadir, kenapa? Sakit. Oh, nggak apa-apa. Kita doakan ya, yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Kemudian sebelum kita melakukan proyek pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh KM. Silakan. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
SMP kita itu telah disepakati, yaitu judulnya pengelolaan sampah rapi, sekolah bersih. Sekali lagi, pengelolaan sampah rapi, sekolah bersih. Itu judulnya. Terus kita lihat lagi apa sih ini yang akan dicapai itu, judulnya yang lebih tepatnya di sini ada nih. Ya, tema proyeknya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ya. Kemudian topik proyeknya adalah pengelolaan sampah rapi, sekolah bersih, serta kritis dalam kolaboratif. Siswa mampu memahami pentingnya menjaga kebersihan dan mengkampanyekannya melalui membuat poster dan media sosial sebagai bentuk rasa syukur kepedulian sosial kepada Allah tentunya ya. Nah, kemudian dimensinya yaitu di sini telah tertera dimensinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, elemennya berakhlak pada alam sekitar, termasuk kita ini tentang sampah, sub elemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi, kemudian alur perkembangannya di sini ya sudah jelas kan? Jelas ya. Kemudian kita dimensinya gotong royong dan berakhlak kritis ini ya, elemennya adalah kepedulian. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Kemudian ke bawahnya lagi ada di sini nilai profil pelajar. Tadi yang dijelaskan adalah profil pelajar Pancasila ya. Yang ini adalah nilai dari pelaksanaan ini, diharapkan kamu itu menjadi manusia yang bisa bermusyawarah. Di sini ya nilainya kemudian dinamis dan inovatif atau tatawur bid'ah. Ini khusus untuk dimensi atau profil rahmatan lil alamin ya, sebagai pedoman Islam. Sub nilainya adalah demokratis dan menjunjung tinggi keputusan mufakat konsensus, atau kemudian kritis, kreatif, inovatif dan mandiri. Nah, ini indikatornya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menjunjung tinggi konsensus, berpikir sistematis, kemudian berani mengambil keputusan, serta mengembangkan gagasan baru yang berdaya saing untuk kemanfaatan yang lebih tinggi. Artinya di sini kamu bisa mengelola sampah yang supaya bersih di lingkungan SMP Negeri 2 Bojong Pitung ini. Jadi paham semuanya? Ada yang tahu apa arti, apa pengertian sampah? Ada yang tahu nggak? Pengertian sampah ada yang tahu? Nah, tidak ada yang tahu kan? Nanti jawabannya. Kemudian ada yang tahu nggak arti berapa bagian atau berapa jenis sampah itu dibagi? Dua bagian ya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Satu sampah apa? Organik dan yang bukan untuk semuanya. Baik, kita lihat bagaimana nih videonya. 2, 1, mulai. Baik anak-anak sekalian, pada selanjutnya ya, tadi setelah pertanyaan tidak ada yang jawab, inilah videonya tentang macam-macam sampah dan apa itu sampah. Silakan selamat menyaksikan. Welcome back to Bicara Sama Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik, dan kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang terpisah sampah menjadi barang yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai, meski biasanya ada
Mau Pak? Siap, 3, 2, 1, mulai. Anak-anak sekalian tadi telah melihat video. Jelas ya? Tadi pahami? Tujuan proyek yang akan dilaksanakan di sekolah ini tentang pengolahan sampah, yaitu yang pertama ini menerapkan konsep sebaik-baiknya bagaimana pengolahan sampah itu di sekolah ini dan di rumah kalian dengan konsisten dan berlanjutan ya. Kemudian tanggap terhadap lingkungan sosial. Apabila ada sampah di lingkungan, kalian harus tahu bahwa ini tanggung jawab kita semua ya. Bagaimana itu tentang sampah itu supaya bersih ya. Kemudian menalar dengan berbagai argumen mengambil suatu kesimpulan. Tentu saja kalau ada masalah-masalah di lingkungan tentang sampah, kalian harus mampu menjelaskan kepada teman sebaya ataupun masyarakat. Ya paham ya. Yang terakhir adalah secara kritis dan kolaboratif, artinya kamu nanti melakukan sampah itu, pengelolaan sampah tidak mungkin sendiri, betul tidak? Harus dilakukan bersama-sama, maka disebut dengan kolaboratif. Paham semuanya? Nah ini kita siapkan untuk diskusi. Siap? Siap. 3, 2, 1, mulai. Yuk. Anak-anak sekalian, kita harus tahu nih dalam proyek ini alur yang akan dilaksanakan itu adalah yang pertama bayangkan ya. Bayangkan ini kita harus membayangkan bagaimana kalau sampah ini ya terlalu banyak. Kemudian lakukan. Yang terakhir nanti di bawahnya itu adalah bagikan. Itulah yang akan dilaksanakan oleh kita. Siap diskusi hari ini? Siap. Ya, terima kasih. Ya. Anakku sekalian, sekarang kamu diajak ke tempat sampah sekolah. Tuh? Tadi kita telah melaksanakan diskusi menjelaskan tentang apa saja sih sampah organik dan anorganik. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, sekarang kamu ditugaskan di dalam diskusi tadi untuk mengisi ya, memilah sampah organik dan anorganik. Nah, coba itu lihat karungnya banyak itu. Nah, yang benar aja. Iya. Ya. Nah, kamu pilih dan pilah sampah-sampah yang termasuk sampah organik dan sampah anorganik. Bagaimana, siap? Siap. Nanti dicatat di buku dan di tempat atau LKPD yang telah disediakan. Nanti laporkan hasilnya, dipresentasikan di depan kelas. Siap? Siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bertemu untuk kelanjutan dari kemarin setelah diskusi. Kemudian menentukan masing-masing untuk judul poster. Ini kan dua kelompok ini khusus untuk membuat poster di internet ataupun di HP ya, di alat elektronik. Yang kemudian yang kedua adalah pakai kanvas ataupun kain keras ini. Jadi seluruhnya itu kan ada 6 kelompok. Yang judul yang lain-lainnya lagi mengerjakan di sana persiapannya. Nah, khusus untuk kelompok ini judulnya kan sudah tahu ya, kemarin sudah disepakati. Yang untuk di laptop itu atau di HP apa judulnya? Nah, itu nomor berapa? Nomor 9 judulnya adalah berkolaborasi untuk bumi yang lebih baik. Bagus judulnya ya. Nah, itu coba dicurhatkan, dibuktikan di poster di laptop ataupun di HP. Kemudian yang kedua adalah dari ini kanvas ya atau kain keras. Pakai cat sudah siap, alat-alatnya sudah ada. Judulnya apa? Yang sudah disepakati, yang dipilih kemarin tuh? Jelajahi alam, jangan tinggalkan jejak sampah. Jelajahi alam,
Jangan tinggalkan jejak sampah. Wah, cukup bagus. Coba buktikan nanti di poster yang baik, yang sesuai dengan kaidah-kaidah poster. Nanti dilanjutkan lagi. Setelah kalian bekerja, hasilnya nanti akan dipresentasikan. Terima kasih. Cukup sekian. Eta tulisan aya pensil deui teu? Pensil deui. Ilegal. Aya. Foto siapa? Itu sih. Ah, kagok. Entah maksudnya itu rada di etaan geuning di non sih di warna teh di gelapan saeutik dia tuh bareng. Bareng itu tuh. Queen. Oh, itu teh warna si tadi mah cappuccino. Cappuccino putih. Sorry. Tuh atuh. Saya mah udah laki lagi ganti-ganti. Mau deh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kemarin setelah kita melaksanakan diskusi, kemudian menentukan judul tema, ini kira-kira nih temanya apa nih? Lingkungan bersih, masa depan cerah. Lingkungan bersih, masa depan cerah. Wah, cukup bagus temanya. Isinya kira-kira apa nih? Kalau dijelaskan, siapa yang bisa menjelaskan isinya? Tadi di sini ada gambar pencemaran, apalagi di sana tuh ada gambar lingkungan yang bersih. Kebalikan dari ini. Iya, kebalikan dari poster ini ya. Ya, ini akibatnya itu Oh iya, ini akibatnya itu Sebelumnya. sebelumnya gitu. Berarti kita itu harus benar-benar menjaga lingkungan, diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya. Wadah gambar itu cukup bagus. Baik, sekarang kita refleksi ya. Bagaimana nih setelah kalian melaksanakan dari awal sampai akhir ini? Senang atau tidak? senang. Alhamdulillah. Bagaimana nih, ada cita-cita kelanjutannya gimana nih kegiatannya? Mendaur ulang kembali sampah-sampah Sampah apa? sampah organik dan Anorganik. Ya bagus, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.